Terima kasih atas undangannya. Saya bisa menyampaikan pengalaman dan pemikiran atau keilmuan tentang pertanian organik, khususnya dengan teknologi EM. Dari fakultas disampaikan undangan untuk memberikan tentang eh, pertanian organik, ketahanan pangan, lingkungan, kesehatan, dan ekonomi berkelanjutan. Nah, dari undangan itu saya membuat judul tentang revolusi pertanian organik dengan teknologi IM. Jadi kata revolusi ini adalah berlawanan dengan evolusi ya. Jadi perubahan yang sangat cepat artinya dengan evolusi perubahan yang perlahan-lahan atau lambat. Berdasarkan kata revolusi itu, saya uh, membaca bukunya guru Profesor Dr. Teruhiga, guru saya, dari An Earth Saving Revolution. Jadi revolusi menjaga bumi. Jadi artinya bumi kita itu perlu dijaga dengan gerakan yang sangat cepat atau revolusi. Kenapa demikian? Karena di abad ke-21 ini, tolong slide-nya, di abad ke-21 ini ada suatu perubahan ya, yaitu bumi kita tercemar. Tercemarnya bumi, bumi yang dimaksud itu adalah lingkungan, tanah, air, dan udara yang tercemar. Tanah, air, dan udara yang tercemar ini akan merusak atau mengganggu ekosistem yang ada di dalam bumi, misalnya sungai, laut, danau, kemudian tanah pertanian, ada terjadi banjir atau mengering yang disebut dengan deforest, apa penggurunan ya, menjadi gurun, longsor, hutan yang rusak atau tanahnya yang rusak dan sumber airnya tercemar. Nah, pencemaran ini pada akhirnya kalau bumi dia bisa mengobati atau memurnikan dirinya sendiri, tapi manusia tidak siap dengan perubahan tersebut. Manusia atau makhluk hidup seperti binatang, kemudian mikroorganisme itu menjadi rusak. Karena rusak, akhirnya manusia itu menjadi cepat sakit dan cepat tua ya, atau cepat juga meninggalnya atau matinya. Nah, dari sinilah ada suatu pemikiran dari Profesor Higa itu, suatu gerakan untuk menyelamatkan bumi, revolusi menjaga bumi dengan memperbaiki lingkungan, memperbaiki tanah, air, dan udara yang tercemar bisa cepat mengalami pemurniannya atau remediasi. Jadi lingkungan memurnikan dirinya sendiri, ekosistem yang terganggu kembali ke keseimbangannya, kemudian melakukan penghijauan, tanah yang kurang subur atau tercemar menjadi subur dan menjadi normal, pertanian itu juga bisa tambah bagus, dari rusak menjadi uh, bagus kembali, kemudian polusi terutama di dalam tubuh manusia yang sakit bisa kembali sehat, atau yang tercemar bisa kembali mengalami pencucian atau pemurnian tubuhnya menjadi uh, sehat. Selanjutnya, dalam slide, masalah dalam abad ke-21 itu adalah yang pertama, terjadi pencemaran dalam lingkungan. Kemudian dari lingkungan dia akan mencemari makanan, mencemari minuman. Ditambah lagi produksi atau pengolahan bahan makanan, bahan minuman
itu sudah ada zat pengawet atau zat pemanis, zat perasa dan lain sebagainya. Ini juga kita mencemari tubuh kita dengan makanan yang tercemar dalam uh, pengolahan makanan, bahan makanan tersebut. Di samping juga pada saat proses membuat produk pertanian itu juga kita banyak memberikan pestisida, zat kimia, pupuk kimia yang berlebihan untuk meningkatkan produksi, akan tetapi di sana juga terjadi penimbunan daripada bahan-bahan beracun di dalam bahan makanan tersebut. Sehingga akan mengakibatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia yang menurun. Ini sudah dirasakan ya. Jadi kualitas hidup banyak orang yang overweight, dia itu tidak keseimbangan gizi di dalam tubuhnya, terjadi penuaan yang dipercepat atau degenerasi, cepat sakit, kencing manis yang cepat, penyakit penuaan yang dulu ada, sekarang penyakit penuaan itu sudah terjadi pada orang-orang muda. Yang ketiga adalah karena polusi yang di luar, yang disebut dengan polusi informasi. Jadi polusi informasi ini juga mengakibatkan orang atau manusia modern itu bisa bingung ya, distraksi, terjadi kebingungan informasi. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, tidak bisa membedakan yang jauh ya, dan yang dekat, yang nyata dan yang maya, sehingga kebingungan ini bisa mengakibatkan sakit ya, yang disebut dengan insomnia atau anxiety, cemas ya, tidak bisa tidur, ragu-ragu, gugup, kesepian. Nah, ini menyebabkan yang disebut dengan penyakit mental, jadi mental disease. Penyakit mental ini ingin serba cepat. Apa-apa yang dilakukan dengan serba cepat. Jadi quick shortcut atau respon yang ingin cepat sehingga tidak mengetahui prosesnya. Mengalami stres, cemas, takut, susah tidur, dan kesepian. Nah, dalam penyakit modern disebut dengan psikosomatis atau penyakit yang ada di dalam sel, jadi di dalam dari pikiran yang tidak ada, yang dunia maya masuk ke dalam sel, sehingga dia mengalami kaku atau apa namanya sakit-sakit radang atau painful, nyeri ya, nyeri. Ini ada klinik-klinik nyeri itu sekarang banyak memberikan pengobatannya karena masalah lingkungan fisik mempengaruhi juga pikirannya. Nah, bumi yang tercemar, dalam slide selanjutnya, bumi yang tercemar itu adalah yang pertama akibat dari pertanian. Yang kedua dalam industri. Yang ketiga karena aktivitas manusia yang menghasilkan limbah. Sumber daya yang dikeruk, sumber daya alam yang terus dikeruk. Yang terakhir adalah karena keserakahan manusia ya. Manusia terus ingin mendapatkan lebih untuk mengeruk sumber daya alam, mengeksploitasi dalam bahasa Inggrisnya, alam dieksploitasi, manusia dieksploitasi, yang terakhir eksploitasi itu menyebabkan perang. Jadi pencemaran ini sudah sangat masif ya, dimulai mungkin di terakhir abad ke-20, kemudian abad ke-21 ini sudah terlihat sangat nyata dalam pertanian, industri, kemudian sumber daya alam, dan perang. Ini sudah sangat terjadi, hampir bahkan kalau salah sedikit bisa terjadi di Perang Dunia Ketiga ya. Nah, dari sanalah ada suatu ide untuk
suatu gerakan menyelamatkan bumi dari Profesor Riga, yaitu An Earth Saving Revolution, dan ditulis dalam bukunya An Earth Saving Revolution dengan teknologi EM. Gerakan menyelamatkan bumi ini dimulai dari meningkatkan kualitas tanah. Tanah yang tercemar, tanah yang kurang subur ditingkatkan kualitasnya, kemudian air dan udara. Tanah, air, dan udara ini adalah sumber daripada kehidupan. Yang keempat ada matahari ya. Kalaupun matahari bisa direbut, mungkin direbut oleh manusia karena keserakahannya. Jadi tanah, air, dan udara ini kalau kualitasnya menurun, tentu bumi tercemar, manusia juga tercemar. Kemudian dengan kualitas pertanian yang ditingkatkan, tanah, air, dan udara, kualitas pangan dan kuantitas pangan itu juga bisa meningkat. Jadi produktivitas, kualitas, dan kuantitasnya itu bisa meningkat. Karena jumlah daripada manusia di hampir 7 miliar di bumi, di planet bumi ini harus bisa dipenuhi kebutuhan makannya. Sehingga kualitas hidup dan kualitas kesehatan juga bisa ditingkatkan. Jadi kualitas hidup itu maksudnya dia bisa sehat, umur panjang, awet muda, bahagia ya, damai dan sejahtera. Nah, dengan demikian kualitas generasi juga bisa ditingkatkan. Jadi kualitas generasi itu maksudnya generasi-generasi yang lahir nantinya, yang sekarang sudah pada generasi alfa itu bisa sehat, bisa damai dan sejahtera dengan bumi yang diselamatkan. Dari mana kita mulai? Yang pertama adalah pertanian. Dalam slide selanjutnya, pertanian dimulai dengan pertanian organik berkelanjutan dengan teknologi. Pertanian organik maksudnya pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik, meminimalkan penggunaan pestisida, kimia, dan bahan-bahan kimia, pupuk kimia, dan lain sebagainya, sehingga pencemaran bisa turun. Nah, sebagai alternatifnya adalah dengan menggunakan teknologi EM. Teknologi EM itu adalah teknologi dengan menggunakan mikroorganisme efektif atau mikroorganisme yang bermanfaat atau berguna untuk menguraikan bahan-bahan beracun yang ada di dalam bahan organik atau di dalam tanah, menyediakan yang bahan organik itu diuraikan menjadi atau difermentasi menjadi senyawa-senyawa organik yang bisa diserap oleh tanaman dengan cepat. Proses cepatnya ini ada dua, karena dia melalui proses sintetik atau penggabungan daripada bahan-bahan tersebut menjadi senyawa yang bisa diserap oleh perakar tanaman, ya, dan proses fermentasi atau simogenik. Proses fermentasi ini bahan organik terurai melalui difermentasi menjadi bahan senyawa organik dan bisa diserap oleh perakar tanaman. Lain halnya dengan proses pembusukan yang sebelumnya dikenal dengan dekomposisi. Dengan teknik inilah pertanian itu bisa dilakukan secara sustainable atau berkelanjutan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan dilakukan dengan daur ulang limbah. Jadi sekarang sudah dilakukan dengan 3R, recycling, reuse, kemudian lagi reduce ya, dikurangi limbahnya, diulangi lagi, kemudian didaur ulang, digunakan lagi. Nah, kemudian dari makanan menggunakan makanan organik, makanan yang sehat, sehingga ketahanan pangan bisa dijaga,
tidak kekurangan makanan, jadi masing-masing sistem bisa menghasilkan produk bahan makanannya sendiri dengan teknologi IM dari hal-hal yang kecil, misalnya dengan dari tanaman dalam pot, tanaman pekarangan, kemudian tanaman kota, tanaman di pedesaan, kemudian di lahan-lahan masyarakat, semuanya bisa menghasilkan. Tidak ada yang disebut dengan lahan tidur karena dikelola dengan baik. Nah, kemudian dari pekerjaan, pekerjaan itu adalah dengan ramah lingkungan. Semua sistem yang ada di dalam ekosistem kehutanan, perkotaan, kemudian pertanian itu ramah lingkungan, ramah sosial, dan ekonomi. Artinya, yang kita kerjakan itu tidak merusak lingkungan. Dalam hubungan sosial itu selalu dijaga dan bisa memberikan harga atau menguntungkan bagi petani, juga pembeli atau konsumen. Dan yang terakhir adalah kenyamanan hidup. Dari pribadi, rumah tangga, komunitas, desa, kota, dan negara atau antar negara merasa nyaman, merasa hidupnya tenang ya, damai dan susah karena lingkungan yang sehat. Sekarang pariwisata itu mencari lingkungan yang sehat. Kemudian pemerintahan juga mencari lingkungan yang sehat. Jadi aktivitas dalam government, pemerintah dia akan menata lingkungannya menjadi sehat sehingga bisa nyaman hidupnya. Ini masalah muncul karena yang pertama, selanjutnya eksploitasi daripada sumber daya alam. Sumber daya alam yang tereksploitasi itu mengakibatkan masalah. Kita lihat sekarang eksploitasi nikel ya yang ada di Perwali atau eksploitasi sumber daya alam lain, batu bara, emas dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan masalah-masalah. Jadi semuanya harus ada dalam posisi yang seimbang, keseimbangan. Yang kedua adalah perebutan energi dan sumber daya alam. Jadi manusia ini sebenarnya dia berebut energi dan sumber daya alam. Saling ingin menguasai, saling ingin mengeruk. Harus ada sistem yang mengatur pengembangan pembuatan perebutan penguasaan energi tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan ekonomi, tanah, air, dan udara. Jadi ekonomi itu kalau dieksploitasi dan itu dikuasai oleh hanya segelintir orang, tidak menyebar, demikian juga tanah, air, dan udaranya ini, itu akan mengakibatkan masalah yang muncul. Kemudian eksploitasi manusia dan konsumerisme. Jadi konsumerisme itu terus ingin membeli, terus ingin memanfaatkan, terus ingin menggunakan, dan manusia dieksploitasi untuk bekerja, untuk menghasilkan produk-produk yang sebenarnya sudah over, terus dihasilkan sehingga terjadi masalah. Bumi dan manusia menjadi rusak dan sakit. Jadi ini harus segera diperbaiki. Hal itu, terus selanjutnya, hal itu diselesaikan dengan revolusi pertanian. Bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan pertanian yang sehat? Dari pertanian yang sehat disebut dengan healthy agriculture product. Kemudian menghasilkan makanan yang sehat. Sehat secara lahir, sehat secara batin, sehat secara ekonomi, sehat juga secara politik. Kemudian menghasilkan bumi yang sehat. Jadi bumi itu harus disehatkan. Ini dengan Mother Earth. Jadi pertiwi ya, bumi pertiwi itu harus sehat. Kalau dia sakit, ya, ada lagunya ya, ada bumi pertiwi yang sakit, yang menangis karena dirusak oleh manusia, aktivitas manusia. Nah, kemudian dari sinilah muncul suatu generasi yang sehat.
generasi yang berkualitas, generasi yang hidup dengan harapan yang tinggi, kerja keras, kuat, kemudian memiliki optimisme, dan memiliki semangat membangun bersama. Dari pertanian, makanan, dan bumi yang sehat dan generasi ini akan menghasilkan ekonomi, lingkungan, budaya, sosial, politik yang sehat. Jadi mungkin ada di pemikiran adik-adik mahasiswa, apa hubungannya pertanian dengan politik? Itu jelas sekali. Karena makanan, bahan-bahan makanan, apa yang dihasilkan itu akan bisa membuat kestabilan politik secara regional, misalnya di Indonesia, regional atau internasional. Jadi secara internasional ini saling mendukung, yang menghasilkan jagung bisa mengekspor jagung, yang menghasilkan kelapa sawit bisa menghasilkan kelapa sawit. Jadi kalau ini tidak seimbang, tentunya ingin saling menguasai atau saling menjelekkan atau meng-ban daripada produk atau menyetop produksinya, tidak mau membeli dan lain sebagainya. Jadi, karena lingkungan atau ekosistem pertanian itu yang sehat. Yang terakhir adalah hidup sehat, damai, ya, sejahtera. Ini sebenarnya kunci daripada kestabilan rakyat di seluruh, bukan regional bumi, tapi seluruh negara secara internasional mendambakan, ya, hidup sehat, damai, dan bahagia, dan sederhana, ya. Sederhana itu bukan berarti miskin, tapi bisa memanfaatkan sumber dayanya sesuai dengan kebutuhannya, bukan eksploitasi. Pertanian yang selanjutnya, pertanian sehat dan yang berkualitas ini adalah karena produktivitas dan kualitas, ya. Kualitas dan kuantitas yang tinggi. Tidak merusak alam dan berkelanjutan. Menguntungkan petani dan konsumen, memberikan teknologi yang mudah, murah, dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Dan di sini Profesor Iga memberikan suatu solusi dengan teknologi EM. Kenapa dengan teknologi EM? Dia sangat mudah dan murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, menguntungkan kepada petani dan konsumen, dan tidak merusak alam, dan bisa memberikan suatu produktivitas dari pertanian yang tinggi dan berkelanjutan. Ini teknologi EM ditemukan tahun 1980 oleh Profesor Higa dan sudah diterapkan di lebih dari 100 negara. Salah satunya di Indonesia. Slide selanjutnya, konsep daur ulang. Yang pertama adalah daur ulang limbah organik itu difermentasi. Nah, kalau limbah anorganik bagaimana? Dia itu bisa didaur ulang dengan teknik-teknik kimia atau penggunaan kembali, misalnya plastik, besi, karet, dan lain sebagainya. Tapi kita di sini fokus pada limbah organik. Limbah organik tersebut difermentasi dengan teknologi M sehingga bisa memberikan nutrisi, konsepnya dengan memberikan nutrisi dan bisa menyuburkan tanah. Kemudian nutrisi ini terus tanah menjadi subur secara fisika, kimia, dan biologis, kemudian menjadikan pertanian yang sehat dan berkualitas. Lingkungan menjadi lebih baik, ya, tanah, air, dan udara. Konsepnya demikian. Di dalam menjalankan daur ulang ini, teknologi M sangat berperan. Jadi ibarat manusia, tanah itu adalah ususnya manusia. Jadi kalau ususnya tidak bagus, manusianya tidak sehat. Tapi kalau di dalam pertanian, tanah itu adalah ususnya daripada pertanian. Kalau tanahnya tidak bagus, pertaniannya juga menjadi sakit dan tidak seimbang. Nah, sekarang sudah dikenal dengan mikroflora atau gut mikroflora atau mikrobioma, mikroorganisme di dalam usus. Harus dijaga dengan baik sehingga karena itu bisa menyebar menjadi penyakit-penyakit yang lain. Demikian juga mikroorganisme tanah juga harus dijaga dengan baik. Harus dijaga keseimbangannya antara fermentatif dan putrefaktif. Fermentatif
artinya yang memfermentasi, putrefaktif artinya yang memberikan suatu pembusukan. Slide selanjutnya, sumber limbah organik. Jadi limbah organik itu ada yang pertama dari limbah dapur, hotel dan restoran. Jadi kalau di dalam kota ini masyarakat perkotaan misalnya penduduknya itu ada 1 juta, berarti ada 1 juta orang yang memberikan kontribusi terhadap limbah dapur, hotel dan restoran. Nah, kemudian limbah pemukiman desa kota. Jadi di sini ada suatu konsep bagaimana mendaur ulang ya, di tempat pembuangan sampah. Dari sana kemudian dibuat menjadi pupuk vokasi, kemudian bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan pertamanan. Kemudian limbah pabrik makanan, pengolahan makanan. Jadi pabrik kecap, pabrik mie, pabrik daging, pabrik makanan kecil, banyak hal-hal pabrik makanan ini sumber daripada limbah organik yang kalau tidak diselesaikan dia akan menjadi rusak ya, menimbulkan bau, menimbulkan polusi air, tanah, udara, pencemaran yang lain, masyarakat menjadi sakit. Kemudian limbah pertanian dan limbah peternakan. Di sini sumber daripada limbah organik. Limbah toilet dan pengolahan tinja. Kalau di Cina itu sudah dilakukan yang disebut dengan pengolahan tinja untuk pupuk yang disebut dengan night soil. Ini sangat subur, tapi tentu harus ada pengawasan ya. Bagaimana Escherichia coli-nya jangan sampai menyebar. Jadi limbah tinja itu sangat bagus di pengolahan tinja di kota itu bisa dikelola dengan baik dengan fermentasi teknologi EM. Kemudian limbah lumpur tambak, selokan dan sungai dan juga lumpur danau. Ini bisa dibuang gas-gas beracunnya dengan diaduk atau diberikan penyinaran sinar matahari dan difermentasi dengan teknologi EM. Nah, slide selanjutnya, bagaimana kalau limbah yang tidak diolah itu akan menghasilkan polusi bau atau polusi udara. Ini bisa satu kecamatan ya, bisa berbau kalau tidak dikelola dengan baik, bisa satu desa. Kemudian penyebaran hama, inang, atau penyakit tanaman. Jadi dengan limbah yang tidak diolah ini, penyakit tanaman, bahkan penyakit hewan dan manusia juga bisa menyebar, tidak terkontrol. Kemudian terjadi polusi pada tanah, air, dan udara yang mengakibatkan hewan dan ternak atau manusia menjadi stres. Stres ini bukan saja pada pikiran atau tapi juga pada tubuh. Tubuh manusia yang stres itu bisa dia tidak ada nafsu makan atau nafsu makannya meningkat, tidak bisa tidur, sakit, inflamasi atau terjadi pembekakan atau dia bertambah kurus dan lain sebagainya. Ini manusia stres. Kemudian produktivitas ternak, perikanan menurun. Jadi pada limbah-limbah peternakan, ternaknya menurun produktivitasnya, perikanannya juga demikian. Kemudian yang terakhir adalah manusia bisa menjadi sakit dan keracunan. Jadi konsepnya limbah itu harus diolah dengan baik. Karena manusia menghasilkan limbah dan juga segala aktivitas manusia itu juga menghasilkan limbah. Limbah itu salah satunya adalah dikelola, terutama limbah organik dengan teknologi. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana selanjutnya mengubah limbah menjadi berkah. Dengan teknologi IM, limbah itu didaur ulang dan recycle. Jadi yang beracun bisa dibuang racunnya atau dia digabungkan, diserap racunnya, dijinakkan racunnya, misalnya dari gas H2S misalnya, atau natrium hidroksida sulfit, kemudian zat-zat yang berbau, zat-zat yang beracun, yang merusak atau bersifat terlalu panas, memberikan gas atau merusak perakaran tanaman, ini didaur ulang sehingga racun itu bisa jinak. Dengan cara yang pertama
limbah atau organik itu kemudian dipilah, kemudian dipilih, dicopper atau dipotong-potong, difermentasi dengan menggunakan EM untuk pupuk organik. Ini sudah banyak dilakukan untuk menjadi suatu usaha ya, usaha pengolahan limbah organik dalam skala rumah tangga, desa atau kecamatan atau di kota untuk pupuk. Sehingga fermentasi itu bisa dua tahap. Yang pertama untuk menghasilkan pupuk cair yang disebut dengan fermentasi limbah untuk pupuk cair dan fermentasi limbah untuk pupuk padat. Jadi padatannya itu yang disebut dengan kita produksi itu adalah namanya bokasi kotaku. Bokasi dari kota difermentasi sehingga bisa untuk pupuk. Yang ketiga adalah fermentasi tanaman obat untuk pestisida. Jadi spesial tanaman obat misalnya daun pepaya, daun dari umbi-umbian, rimpang ya, jahe atau kencur dan lain sebagainya itu difermentasi untuk pestisida nabati. Nah, yang sekarang berkembang adalah fermentasi dari limbah buah dan sayur-sayuran. Jadi limbah kulit buah, kulit sayur yang tidak berguna itu difermentasi menjadi yang dikenal dengan ekoenzim dengan EM. Jadi ragi, terus Saccharomyces dan Lactobacillus dan fotosintetik bakteria yang ada di dalam EM bisa mengubah limbah sayur dan buah ini menjadi pupuk ya, pupuk organik atau pupuk nabati. Nah, selanjutnya untuk aplikasi IM di ternak atau di kandang bisa dilakukan dengan meminumkan atau dikasih di dalam makanan yang disemprotkan dalam makanan kemudian diberikan pada ternaknya. Kemudian disemprotkan di kandang atau lantai kandang. Ini pada sapi, kambing, bebek, dan juga peternakan babi, peternakan ayam. Di kandangnya, di lantai kandang atau di postal kandang, atau saat memandikan ternak atau membersihkan kandang. Nah ini pada ternak-ternak hewan berkaki empat juga dimandikan dengan air yang bercampur IM. Kemudian disemprotkan atau ditumpukan dalam kotoran kandang. Jadi kotoran kandang yang ditumpuk itu secara layernya, setiap lapisan dikasih dengan disemprotkan dengan IM atau langsung difermentasi di dalam karung. Jadi setelah misalnya pada kotoran ayam dengan sekam campur dimasukkan karung karena sudah hampir setiap hari kotoran kandangnya ayam itu sudah mengandung IM. Jadi didiamkan di sana, didinginkan dan langsung bisa digunakan untuk. Selanjutnya aplikasi pada limbah pertanian. Dalam limbah pertanian ini sangat umum ya dilakukan di gudang atau di bubuk penyimpanan limbah, kemudian di sana disemprotkan dengan IM, dibiarkan 2 minggu, kemudian ditumpuk, ditutup ya, ditimbun dengan plastik, kemudian setelah diberikan EM, kemudian 2 minggu selanjutnya dibalik lagi, bisa sudah jadi dia. Jadi kira-kira dibutuhkan waktu 4 minggu cukup untuk bisa memfermentasi EM. Kadang-kadang dalam suasana yang bagus, 2 minggu saja sudah cukup, jadi tidak perlu dibalik karena dia sudah bisa langsung dingin ya dengan EM yang cukup perlakuannya. Ini sudah bisa dilakukan dalam pengolahan limbah misalnya sekam, kemudian kotoran limbah gergaji kayu, limbah-limbah dari peternak dicampur, ini bisa digunakan untuk pupuk fermentasi. Dalam bidang pertanian, selanjutnya, IM itu disemprotkan di dalam makanan ikan. Kemudian saat pengolahan dasar tambak dan dialirkan ke air tambak. Nah, perbanyakan ini karena banyak menggunakan IM dilakukan perbanyakan 20 kali di dalam media molas dan air
atau gula untuk dialirkan ke tambak. Dan lumpur tambak juga bisa digunakan untuk pupuk organik. Jadi penggunaan di dalam uh, udang dan ikan ini sangat masif ya di dalam tambak karena bisa menekan stres daripada ikan dan udang itu. Polusi di dalam tanah dasar tambak itu bisa dinetralkan. Kemudian aplikasi di dalam limbah toilet bisa selanjutnya. Yang pertama adalah langsung bisa dikocorkan ya, atau dituangkan ke dalam toilet atau septic tank, atau dilakukan pada saat pembersihan toilet atau setelah menguras septic tank. Ini produk dengan izin yang masing-masing produk memiliki perizinan, khususnya dalam program ini dia langsung diaplikasikan pada toilet umum, toilet rumah tangga, toilet di hotel dan restoran. Bisa juga digunakan perbanyakan langsung, jadi diperbanyak 20 kali lipat untuk bisa dipergunakan dalam jumlah yang lebih banyak. Tekniknya hampir sama dengan pada saat penggunaan di peternakan atau perikanan. Kemudian dalam aplikasi limbah dapur, yang pertama adalah air cucian beras. Air cucian beras itu bisa dimasukkan ke dalam jerigen, diberikan gula atau molasses dan DM. Ini bisa digunakan untuk pupuk dan juga digunakan untuk sebagai pestisida alami. Fermentasi limbah dapur atau tangki ember bisa digunakan sehingga dapat menghasilkan pupuk fermentasi cair yang disebut dengan bokasi cair dan pupuk fermentasi padat. Atau bisa juga limbah dapur langsung ditanam di dalam pot atau pekarangan dan disemprot dengan IM. Jadi langsung, jadi kalau potnya lebih besar, dan setiap hari dituangkanlah limbah dapur tersebut di dalam pot dan diuluk. Dan itu sangat tanah menjadi sangat subur untuk bisa menghasilkan produk kebutuhan dapur atau produk untuk tanaman hias. Yang terakhir adalah aplikasi M limbah kota organik. Dan selanjutnya, harus dilakukan pemisahan dan pemilahan limbah organik, di mana di tempat pemilahan yang disebut dengan tempat daur ulang limbah organik di perkotaan, yang sekarang TPA ya, TPA sebelum TPA mungkin ada TPS. Di TPA ini bisa dilakukan pemilihan dan pemilahan limbah organik. Kemudian limbah organik itu dikecil-kecilkan atau dicincang atau dipotong dengan mesin, sehingga dia permukaannya bisa menjadi tambah luas dan juga lebih cepat ya fermentasinya. Kemudian difermentasi selama 4 minggu. 2 minggu pertama ditumpuk, kemudian 2 minggu kedua dibuka lagi, kemudian ditumpuk lagi, kemudian setelah berhasil itu dikemas dan bisa dipasarkan atau diaplikasikan ke pertanian, perkebunan, dan pertanian. Nah, ketahanan pangan selanjutnya dan ketahanan ekonomi itu sangat berhubungan. Yang pertama adalah berawal dari pemanfaatan lahan yang optimal. Jadi tidak ada lahan yang nganggur di desa, di kota, atau di tempat-tempat pertanian. Dilakukan daur ulang dan hemat energi, sehingga ada suatu diversifikasi bahan pangan. Jadi tidak monoton dia menanam satu jenis tanaman, tapi diversifikasi, ada umbi-umbian, ada rimpang-rimpangan, ada sayuran, ada biji-bijian, dan ada buah dan lain sebagainya. Jadi diversifikasi bahan pangan itu dilakukan. Kemudian pengolahan bahan pangan dan pasca panen. Artinya bahan pangan itu yang dihasilkan itu diolah dengan bagus sehingga bisa dilakukan penyimpanan yang bagus dan juga bisa diproses menghasilkan produk-produk makanan yang berguna, bisa tahan
waktu pakannya. Kemudian memiliki konsep lumbung pangan atau cadangan pangan. Jadi lumbung pangan mungkin ada bulog ya, kemudian di perikanan ada tempat freezer, kemudian cadangan pangan. Nah, kemudian menghasilkan pada saat menghasilkan produk yang tinggi, bahan pangan itu bisa di stok, bisa dihemat, jangan sampai banyak yang busuk. Kemudian harga juga bisa dikendalikan. Nah, tentu harus ada koperasi atau kelompok atau lembaga. Koperasi ini harus dihidupkan sehingga ketahanan pangan bisa bukan sebagai tugas pemerintah saja, tapi juga tugas masyarakat dalam bentuk koperasi dan kelompok lembaga, sehingga dia hidup, bisa menghidupkan aktivitas lembaga, aktivitas sosial, mandiri, memiliki inisiatif dan saling memotivasi. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi ini saling mendukung. Bisa dalam bentuk arisan, misalnya ada arisan beras, ada arisan kopi, ada arisan cengkeh, ada arisan lada, masing-masing mau tahan pangannya dan ekonominya juga tahan. Ini sudah dilakukan dalam konsep kelompok petani. Nah, selanjutnya, apa peranan teknologi IM dalam pertanian berkelanjutan? Yang pertama, teknologi IM bisa memfiksasi nitrogen dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang kedua, menekan patogen tanah. Jadi penyakit-penyakit tanah itu bisa ditekan sehingga produktivitasnya naik. Dan dekomposisi limbah organik itu juga bisa ditingkatkan. Limbah organik bisa menjadi terfermentasi, menjadi bokasi, dan bisa membuat kompos. Bisa membuat kompos alami dengan menggunakan mikroorganisme lokal, meningkatkan mol atau mikroorganisme alami. Itu yang berguna sehingga bisa menghasilkan senyawa organik yang bermanfaat bagi perakaran tanaman. Kemudian meningkatkan aktivitas mikroorganisme indigenous atau tetap namanya mol, mikroorganisme lokal. Ini aktivitas dan diversifikasinya bisa semakin luas. Jadi tanaman itu tahan terhadap penyakit dan bisa berproduksi tinggi. Nah, kemudian teknologi IM selanjutnya, tanaman itu bisa membuat menjadi sehat ya, menjadi kuat, produktivitasnya tinggi. Selanjutnya, kemudian polusi bau dan ternak itu juga berkurang, ternaknya menjadi sehat, berkualitas, lingkungan, kandang yang bagus, mikroflora dalam perut ternak juga menjadi sehat. Nah, silakan slide selanjutnya. Kualitas dan kualitas produksi ternak meningkat, serta polusi bisa ditekan, kualitas air sungai meningkat, polusi tanah, air, dan udara berkurang. Lingkungan menjadi sehat, masyarakat bisa produktif. Ini yang disebut dengan wellness industry. Ini ada hubungannya yang terakhir ya, lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi berawal semuanya dari lingkungan. Lingkungan yang sehat memberikan menghasilkan masyarakat yang sehat dan produktif, ekonomi sehat dan kuat. Lingkungan yang sehat bisa mengantarkan kita pada industri wellness atau industri kesehatan. Produk pertanian yang sehat dan berlimpah menghasilkan ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang sehat, masyarakat menjadi kreatif dan produktif untuk membangun dan memelihara lingkungan. Ini ada hubungan antara lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Kerusakan ekonomi bisa menghasilkan kerusakan lingkungan,
kerusakan juga kesehatan. Ini segitiga, tiga sisi yang saling mempengaruhi. Slide selanjutnya, IM4 atau teknologi IM berperanan terhadap penyelesaian masalah. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang rusak bisa dikurangi masalahnya atau diselesaikan dengan EM. Menjadi lingkungan yang sehat, yang kering menjadi bisa ditanamin, yang rusak dan secara kimia atau tereksploitasi bisa dilakukan peremajaan dengan EM sehingga masyarakatnya di sekitar pertanian menjadi sehat, ekonomi kuat berlanjut dan menghasilkan suatu generasi dan regenerasi yang sehat dan sukses. Jadi sangat simpel sebenarnya revolusi pertanian itu dengan teknologi M, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dari masyarakat, pemerintah, antar pemerintah, industri, dan lembaga swadaya masyarakat. Terus saling mendukung untuk membangun pertanian dengan memperbaiki lingkungan yang sehat dengan pertanian organik. Di sanalah inti daripada pemikiran Dr. Theo Vega, revolusi pertanian organik dengan teknologi M. Dan kalau adik-adik mahasiswa ingin mendapatkan hasil-hasil penelitian tentang teknologi IM yang sudah dipublikasikan, bisa di-download ya di internet dengan kata kunci teknologi IM research. Itu bisa didapatkan dari berbagai negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.